yang budaya namo budaya dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Di masa kehidupan sang muda ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya karena kematian, seperti yang dialami keluarga saat ini. Sebagai anak yang berbakti, dia ingin agar arwah ayahnya itu bisa masuk ke dalam surga. Sudah menjadi cita-cita dan harapan setiap orang bahwa itu bahagia sejahtera kalau nanti masuk surga. Demikian pula si pemuda ini datang menghadap sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Dengan kekuatan sang Buddha, dengan cara sang Buddha, agar arwah ayah saya itu bisa masuk ke dalam surga. Kemudian permohonan dari pemuda ini sang Buddha merespon dengan mengajak pemuda ini ke sebelah kolam sambil disuruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu minyak, setelah ketemu kolam dan membawa minyak dan batu, sang Buddha menyuruh melemparkan batu yang dibawa tadi ke kolam dan menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu tadi dilempar terbelah dan minyak yang dituang di kolam tadi terapung. Setelah melihat batu terbelah dan minyak terapung, sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan tim doa maupun pemuda agama untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu si Buddha mengatakan, sekalipun digunakan dengan cara apapun dan agama apapun sama Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Batu yang berat itu akan tenggelam, minyak yang ringan akan terapung. Kemudian sang Buddha mendapat jawaban berbeda seperti ini. Sang Buddha mengatakan demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan yang berat, perbuatan yang jahat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu melakukan perbuatan yang ringan semasa hidupnya, perbuatan baik akan mengangkatnya di alam-alam atas, alam-alam bawah. Bapak Ibu saudara sekalian, orang tua Bapak Ibu baru saja meninggal saat ini. Secara pasti kita tidak tahu alam yang ditempati almarhum alam atas, alam surga atau alam bawah. Saya seorang rohani aku juga tidak pasti dan tidak tahu. Seandainya telah di alam bawah, pasti putra putri beliau tidak tega akan berjuang mati-matian untuk menangkap orang tua kita agar lagi alam atas, alam surga. Apakah ada caranya? Kalau ada, bagaimana caranya? Ada. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ilustrasinya bisa atau tidak? Bisa ditaruh perahu atau kapal. Kalau batunya kecil ditaruh perahu, kalau batunya besar ditaruh kapal. Demikian pula Bapak Ibu, pemanjatan doa dari kemarin saat ini sampai besok, sampai peringatan dalam rangka membuat perahu-perahu dan kapal-kapal bagi orang tua kita yang bahagia. Pasti ya, semua agama pun akan demikian, mengangkat orang tua kita saat sudah terakhir di alam bawah, terbantu dengan doa-doa. Kita bersama-sama secara agama Buddha maupun yang lain mendoakan almarhum agar terangkat di alam-alam atas, alam-alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tinggal kematian lebih-lebih mendadak memang sebuah kepergian dan penderitaan yang luar biasa. Tadi dikatakan dalam kitab suci bahwa kematian orang yang dicintai sangat menyakitkan. Sekalipun secara ekonomi mungkin anak-anak beliau sudah makmur, ya, sudah tidak tergantung lagi kepada orang tua, namun kalau ditinggal sengaja
untuk selamanya, berpisah selamanya, pasti akan menimbulkan duka, menimbulkan penderitaan. Namun perlu disadari, proses alami dan kodrat tidak akan berlaku pada siapapun. Tanpa kecuali almarhum akan mengalami kematian dan itu telah terjadi pada saat ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di saat kita melayang atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sendiri ada pelayan-pelayan almarhum meninggal kenapa, umur berapa dan lain sebagainya. Itu sudah pertanyaan yang sering kita dengar dan disampaikan oleh para pelayan. Ada yang karena sakit, ada karena sesuatu hal dan lain sebagainya. Menurut Buddha Dharma, penyebab kematian itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Penyebab seseorang meninggal bisa dikelompokkan menjadi 4. Untuk menjelaskan Dhamma ajaran Sang Buddha ini, Sang Buddha agar mudah itu menggunakan perumpamaan matinya api pelita atau lilin itu karena 4 faktor. Demikian pula seseorang yang meninggal itu bisa terjadi karena 4 faktor ini. Yang pertama, api lampu atau pelita mati karena sumbunya habis, itu apinya mati. Kemudian yang kedua, karena minyaknya habis, itu apinya mati. Kemudian berbarengan, yang sumbu dan minyak bersama-sama habis, itu juga apinya mati. Kemudian yang keempat, faktor yang lain tertiup oleh angin. Sang Buddha ingin menjelaskan zamannya bahwa ada seseorang yang meninggal karena batas usia rata-rata itu sudah habis. Diobati, tidak diobati, ketemu dokter, dan ketemu dokter, kalau batas usianya sudah habis, yang meninggal juga. Kemudian energi karmanya, energi produktifnya sudah habis, itu juga menyebabkan seseorang meninggal. Kemudian bersamaan batas usia sudah habis, ya karma energi produktifnya sudah habis, itu akan meninggal. Dan faktor yang lain seperti ditiup angin ini misalnya penyakit karena kecelakaan dan lain sebagainya. Memang secara pasti, secara kasat mata kita semua tidak tahu penyebab beliau meninggal karena faktor yang mana. Namun Bapak Ibu saudara sekalian yang terpenting saat ini almarhum sudah meninggalkan keluarga semua. Yang terpenting adalah pengirim doa atau penyimpan jasa. Yakinlah doa yang kita bawakan dari nikmat-nikmat agama itu berguna dan bermanfaat untuk kepergian almarhumah untuk di alam-alam yang lebih baik, lebih bahagia lagi. Kita ucapkan selamat jalan almarhum. Semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang dan keluarga besar segera mengikhlaskan. Sadu, sadu, sadu.